kebijakan penjualannya. Ya, dia akan merubah kebijakan penjualannya secara kredit agar tingkat pembayaran piutangnya menjadi 90 hari. Ya. Informasi keuangan tahun 2019 adalah seperti ini. Ya. Kasnya 70, ya. Ini kasnya ada 70, piutangnya 150, persediaan dan seterusnya ini data-data keuangannya ya terkait dengan perusahaan tersebut tahun 2019 ya. Kemudian ada juga informasi tambahan ya, mulai dari HPP, penjualan, kemudian pembelian, beban depresiasi dan laba bersih. Ya. Kemudian itu tadi data-data tahun 2019. Nah, tahun 2020 ini ada beberapa prediksi yang dibuat oleh bagian perencanaan. Ya, sini nih, bagian perencanaan itu memprediksikan beberapa hal. Yang pertama adalah pertumbuhan penjualan. Ya, katanya pertumbuhan penjualan itu meningkat 12%. Kemudian semua pendapatan dan beban juga akan bertambah 15%, kecuali untuk depresiasi. Ya. Kemudian seluruh beban ini dibayar tunai. Ya. Saldo akhir persediaan ini itu nilainya 150. Ya. Saldo akhir wesel bayar itu nilainya 50.000. Ya. Sedangkan hutang pajak itu nihil. Kebijakan perusahaan saldo minimum kas itu adalah 50.000. Ya. Nah, akibat dari prediksi-prediksi ini, bagaimana dampak perubahan kebijakan ini terhadap saldo kas perusahaan? Ya, jadi apakah dengan adanya prediksi-prediksi ini, saldo kas perusahaan itu menjadi berubah atau tidak? Karena kan tadi kita punya kebijakan saldo kasnya adalah minimal 50.000. Ya. Nah, kalau orang nggak punya uang kan biasanya pertanyaan yang kedua, apakah perubahan kebijakan ini menyebabkan perusahaan harus meminjam uang ke bank? Ya, jadi nanti kita jawab berdasarkan perhitungan apakah dengan perubahan kebijakan ini menyebabkan kita harus meminjam uang ke pihak bank. Ya. Nah, jadi itu soalnya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba waduh, nggak bisa dihapus ya. Kita copy aja ke sini. Kita akan coba mengerjakan soal ini. Ya. Yang jelas kita harus menghitung berapa saldo kas di 31 Desember 2020. Ya, berdasarkan data tahun 2019 ini. Ya, dan juga data-data tambahan. Ya, karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana dampak dari perubahan kebijakan ini terhadap saldo kas perusahaan. Ya. Jadi kita cari dulu cash on hand 1/1/2020. Ya. Berarti berapa nilai saldo kas di 1 Januari 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka saldo kasnya adalah sebesar 70.000. Ya. Saldo kasnya sebesar 70.000. Oke. Kemudian kalau kita mau menghitung
berapa saldo kasnya nanti tanggal 31 Desember, berarti kita harus cash receive, ya, cash yang diterima selama tahun 2020. Ya. Nah, cash yang diterima selama tahun 2020 ini nanti itu terdiri dari kas yang diterima atas piutang, betul nggak? Ya, piutang-piutang perusahaan ini kan diharapkan bisa kita terima, ya kan? Nah, ini besarnya piutang itu 150.000. Ya. Selain dari piutang, maka kita juga mengharapkan penerimaan kas itu dari penjualan. Ya, penjualannya penjualan yang sudah dilakukan itu adalah 750.000, tetapi katanya menurut informasi yang pertama akan ada pertumbuhan penjualan sebesar 12%. Itu nomor satu tuh, ya. Informasinya akan ada pertumbuhan penjualan sebesar 12%. Berarti ini kita kalikan 1,12. Betul nggak? Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, langsung aja tanya ya. Langsung saja tanyakan, itu angkanya dari mana. Nah, berdasarkan ini berarti potensi kas tunai itu sebesar berapa? Ya, tinggal ditambahkan aja. Ini ditambah ya. Kemudian kas yang diterima ini tentu akan kita kurangi dengan piutang usaha, ya, piutang usaha yang terjadi di tahun 2020. Jadi ini dikurangi dengan AR per tanggal 31/12/2019. Ya, AR yang ini nih, yang 150.000. Nah, hanya saja perhitungannya itu harus kita hitung, tadi katanya tingkat pengembalian piutangnya itu sebesar 90 hari. Ya. Jadi ini adalah rumusnya 90/360, oke. Ya. 90 itu apa? 90 itu keinginan perusahaan untuk merubah tingkat perputaran piutangnya menjadi 90 hari. Ya. Dikalikan dengan total penjualan. Ya, penjualannya di sini. Nah, ini. Kita enter 210. Sehingga total kas yang tersedia itu adalah ini dikurangi dengan ini, betul nggak? Ya, kas tersedia ya 990 dikurangi 210. Ya. Sorry, ini kas tersedianya harusnya di agak bawah. Nah, kas tersedianya berarti ya ini ditambah, nah gitu. Ini nah, seperti ini. Ya, kas yang tersedianya 850.000. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Rehan, ada yang mau ditanyakan?
Bapak izin bertanya Pak, untuk yang AR31 itu berarti eh, turnover ya Pak, dikali turnover ya? Ya, rumusnya turnover. Hmm. Sebentar ya. Baik, kita lanjut. Gimana, Rehan? Jadi yang AR ini adalah turnover ya? Ya Pak, baik. Kalau misalnya di sini ada informasi Pak, ini kan penjualannya itu kan 2019 ya Pak. Hmm? Kalau di informasi tambahan misalnya ada penjualan 2020 secara spesifik, itu apakah menggunakan penjualan 2020 atau 2019 ya Pak? Ini kan kita mau menghitung berapa yang akan diterima di tahun 2020 berdasarkan data 2019. tahun 2019. Gitu. Jadi data penjualannya ya pakai data tahun 2019. Tetapi angkanya itu sudah diprediksi untuk tahun 2020. Kira-kira kalau ada perubahan perubahan turnover menjadi lebih cepat, apakah menyebabkan perusahaan itu kekurangan uang atau tidak kekurangan uang kayak gitu. Ya, nah itu sih maksud dari soal ini. Ya, tuh. Beradu dengan soal itu aja sebentar ya. Ya Pak.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk menghitung berapa uang yang dimiliki perusahaan di akhir tahun, kita lihat saldo awalnya, setelah itu kita prediksikan berapa uang yang diterima, ya, sehingga kita punya namanya kas yang tersedia totalnya 850. Nah, dari 850 ini kemudian kita menghitung disbursement, ya, pengeluaran, ya, pengeluaran kas, ya. Nah, untuk pengeluaran kas ini kita lihat kita harus bayar hutang, ya. Kita harus bayar hutang 1 Januari 2020 itu sebesar berapa hutang usaha? Hutang usahanya 130, ya. Setelah itu kita bayar hutang, tentu kita melakukan pembelian, ya, pembelian, ya. Pembelian ini harus kita hitung nih, kita hitung secara tersendiri nih, ya. Pembelian di sini, pembelian, ya. Pembelian ini kita mulai perhitungannya dengan cara kita hitung dulu HPP tahun kedua. Ya, HPP tahun kedua itu HPP tahun 2020. Ya. Nah, HPP tahun 2020 ini bisa kita hitung berdasarkan HPP tahun 2019 520, betul nggak? Ya. Saya ulang lagi, untuk pembelian kita hitung dari mulai harga pokoknya, harga pokok penjualan, ya. Harga pokok penjualan tahun 2020 itu berdasarkan kepada harga pokok tahun 2019 520 dikalikan 112%, ya. 500 ya 584, ya. Kemudian setelah kita hitung HPP, maka untuk mendapatkan berapa jumlah pembelian itu, maka kita tambahkan dengan saldo inventory. Saldo inventorinya 150. Saldo akhir inventory. Saldo akhir inventorinya 150. Ya. Ini kita tambahkan ini namanya barang tersedia dijual. Kita kurangi dengan saldo persediaan, ya. Tadi kan saldo akhir persediaan tahun 2020 diperkirakan 150. Sekarang ini kita kurangi dengan saldo awal inventory. Saldo awal inventorinya itu adalah 65.000. Ya. Kita kurangin
dapat 667. Berarti ini pembeliannya adalah sebesar 667. Ya. Berarti di sini besar ini 6667. Ya. Dari pembayaran untuk hutang, kemudian juga untuk melakukan pembelian, maka potensi kas keluar sampai dengan sekarang ini adalah ini ditambah 797 ya. Nah, kemudian dikurangi dengan AP 31 Desember 2020. Ya. AP 31 Desember 2020 ini harus kita hitung AP 31/12/2020. Ya. Cara menghitungnya itu adalah pembelian dikalikan dengan saldo awal AP dibagi dengan pembelian tahun 2019. Ya. Nah, jadi berapa nih? Pembeliannya tadi Pak. Pembelian 350 dikali saldo awal AP. Saldo awal AP itu 130 dibagi dengan pembelian tahun 2019. Pembelian 350. Pembeliannya, salah. Pembeliannya bukan 350. Bentar ya, lihat. Siapin itu. Bentar. Pembeliannya ini adalah harusnya yang ini. 667 400 247 891. Nah, ini masuk sini. Ya, 247 891. Ya. Jadi totalnya ini sebesar berapa dikurangi? 549. Ya. Ini harusnya sebelah kanan ini. Ini
549,549.000. Setelah itu untuk pengeluaran kas ini juga di situ ada wesel bayar, ya, wesel bayar, wesel bayarnya sebesar 35.000. Kemudian ada notes payable. Notes payable. Oh, ini ada. Notes payable 2020 diperkirakan 50.000. Ya, ini wesel bayar yang ini adalah wesel bayar yang 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019. Dikurangi dengan notes payable yang diprediksikan di akhir tahun wesel bayar 31/12/2020. Nah, ini tapi negatif. Kita kurangin. Ya, jadi ketemu 15.000. Ya. Utang pajak 7.000, ya. Kemudian total pengeluaran kas berarti sebelum di total masih ada satu lagi yang mesti kita hitung, yaitu pengeluaran kas. Ya, kita hitung aja di sini. Pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluaran kas secara tunai ini, ya, yang pertama adalah laba kotor. Laba kotornya itu laba bersih. Laba kotor. Nah, laba kotor itu penjualan dikurangi harga pokok, ya. Oke. Penjualan dikurangi harga pokok. Nanti kita hitung. Bapak, mohon maaf, share screen-nya tidak ada. Ya, sebentar. Laba kotor ini dapatnya dari penjualan dikurangi dengan harga pokok. Nah, 257 dikurangi dengan net income. Net income-nya ini adalah semua pendapatan dan beban akan bertambah 15%. Ya. Semua pendapatan dan beban akan bertambah 15%. Jadi kita hitung 115 dikalikan dengan laba bersih. Nah, ini 115% dikalikan laba bersih. Laba bersih, ya. Ditambah 15% dikalikan
dikalikan depresiasi. Beban. Ya, dikalikan beban 25.000, beban depresiasi, ya. Ini kalau dijumlahkan, persen dikalikan 20.000 tambah 15% dikalikan 25.000. 26.750. Supaya nggak kagok, saya pindah ke sini ya. Nah, berarti kemudian itu net income-nya net income tahun 2019 ya. Ini masih dikurangi dengan depresiasi ya, masih dikurangi dengan depresiasi sebesar 25.000. Kalau yang tadi itu kan hanya penambahan beban ya, penambahan beban depresiasi, dan depresiasinya sebetulnya masih tetap 25.000. Jadi kalau dijumlah dikurangin ini ketemu 205 ya. Nah, 205.000 ini ini adalah pengeluaran kas. Sehingga kalau di total seluruh pengeluaran itu adalah berapa? Ini ditambah 15.000 ditambah apa? Itu ajar ditambah lagi dengan 747 ya. Jadi uang yang tersedia itu 850 dan uang yang akan dikeluarkan itu 747. Berarti saldo kasnya berapa? 102.641 ya. Ini saldo kas 31/12/2020 ya. 31. Kemudian saldo kas harus ada. Kan katanya tadi punya kebijakan minimum kasnya itu adalah 50.000. Berarti masih ada kelebihan kas sebesar 102 dikurangi dengan 50. Nah ini, jadi dengan adanya kebijakan baru untuk meningkatkan pembayaran piutang menjadi 90 hari, maka perusahaan masih aman. Kenapa? Karena saldo kasnya itu 102.000. Lebih tinggi dibandingkan saldo kas minimum yang harus ada sebesar 50.000. Mereka masih punya kelebihan kas sebesar 52.641. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, perlu pinjam uang nggak? Ya nggak usah, ya, karena
tanpa meminjam uang pun perusahaan sudah memiliki kelebihan kas 52.641. Nah, itu kira-kira mahasiswa sekalian untuk contoh soal yang lain terkait dengan analisis what if tadi. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah penjelasan saya terkait dengan analisis what if tadi. Ya.